Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikdatal Fitrusi dengan NPM 220005. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah dua metode enkripsi dan dekripsi dalam kriptografi. Yaitu yang pertama ada shift cipher, lalu yang kedua ada Vigener cipher. Nah, kita lanjut yang pertama dulu. Bentar. Oke, yang metode yang namanya shift cipher atau biasa juga dikenal dengan Caesar cipher. Jadi di sini itu salah satu metode enkripsi yang paling sederhana dalam kriptografi klasik. Dan di sini tuh eh, cara kerja itu menggeser huruf-huruf dalam sebuah pesan berdasarkan sebuah kunci numerik tetap. Nah, jadi kalau kasus yang bakal saya pakai itu ada yang diketahui itu PNS, UTS Prakripto, lalu kunci yang diketahui itu 21. Nah, untuk mencari enkripsi sendiri itu kita harus mengetahui dulu bagaimana rumus enkripsi dalam shift cipher, yaitu X plus K mod 26. X itu mewakili dari si per setiap huruf yang ada di plaintext, lalu kayaknya itu key atau kuncinya. Nah, jadi pertama-tama itu kita tuh harus konversi dulu nih huruf yang di plaintext itu ke dalam bentuk angka. Dalam si cipher kan kita membutuhkan huruf A yaitu value-nya 0, B sebagai 1, hingga Z itu sebagai value-nya 25. Nah, kalau misalkan dari huruf U, T, S, P, P, R, A, K, R, I, P, T, O, U itu berarti value-nya itu 20, lalu T-nya itu value-nya 19, S-nya itu value-nya 18, P-nya itu 15, R-nya itu 17, A-nya itu 0, K-nya itu 10, lalu K-nya itu 10 lagi, lalu ada R itu 17, I-nya itu 8, P-nya itu 15, T itu 19, O-nya itu 14. Nah, setelah kita mengetahui eh, apa ya, nilai dari per setiap huruf yang ada di plain text itu, kita masukkan ke rumus enkripsinya. Oke, pertama itu huruf U. U itu karena ketika kita konversi ke dalam bentuk angka itu 20, maka kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya 20 tambah kunci itu 21 di mod 26 atau 41 mod 26 itu hasilnya 15. Dan dari angka 15 ini jika kita mau konversi lagi ke huruf, maka huruf V itu yang mewakili angka 15 itu adalah P. Lalu untuk T-nya sendiri itu 19, ketika kita masukkan ke rumusnya itu 19 tambah 21 mod 26 yaitu 40 mod 26 hasilnya 14. 14 itu mewakili O. Lalu untuk yang S itu 18. 18 tambah 21 mod 26 itu 39 mod 26 yaitu hasilnya 13 itu mewakili N. Lalu yang P-nya itu 15, 15 tambah 21 mod 26 itu hasilnya 10 mewakili K. Lalu untuk yang R-nya sendiri itu 17, 17 tambah 21 mod 26 itu 12 mewakili M. Lalu untuk yang E-nya itu untuk yang A-nya itu mewakili 0, berarti kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya itu 0 tambah 21 mod 26 itu 21 mod 26 itu 21 mewakili V. Lalu untuk yang K-nya sendiri itu 10 mewakili 10, maka jika kita masukkan ke dalam rumus 10 tambah 21 itu 31, 31 kita muatkan 26 itu hasil 5 mewakili F. Lalu untuk yang K-nya itu mewakili 10, maka kita ketika dimasukkan ke dalam rumus 10 tambah 21 mod 26 itu 31 mod 26 sama dengan 5 mewakili F. Lalu yang R itu 17, 17 tambah 21 mod 26 itu 38. 17 tambah 21 itu 38, lalu di mod 26 itu hasilnya 12 mewakili M. Lalu untuk yang E-nya sendiri itu 8. 8 tambah 21 itu 29, mod 26 itu hasilnya 3 mewakili D. Lalu untuk yang P-nya itu mewakili 15, maka ketika dimasukkan dalam rumus itu 15 tambah 21 mod 26 sama dengan 36 mod 26 sama dengan 10K. Lalu untuk yang 19, jika kita masukkan ke lalu yang untuk yang T mewakili 19, jika kita masukkan ke dalam rumus itu 19 tambah 21 mod 26 itu hasilnya 14 mewakili O. Lalu untuk yang terakhir itu si O itu mewakili 14. Jika kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 14 tambah 21 mod 26 sama dengan 35. 35 mod 26 sama dengan 9. Itu mewakili C. Maka dari sini enkripsi teks yang kita dapatkan yaitu PON, KM, YF, FMD, KOJ.
Lalu untuk yang dekripsi sendiri itu sama seperti enkripsi, namun kita konversi hurufnya itu dari yang lanjutin yang enkripsi tadi, dari hasil si ciphertext-nya. Maka untuk yang pengen sendiri kan kalau misalkan kita konversi ke dalam angkanya sendiri itu 15. Lalu untuk rumusnya itu kan kalau tadi enkripsi itu ditambah, sekarang kalau dekripsi itu dikurang, kebalikannya. Maka kalau misalkan pengen itu mau ke 15, ketika kita masukkan ke dalam rumus itu 15 kurang 21 mod 26 hasilnya 20 itu. Lalu untuk yang O itu mewakili 14, 14 kurang 21 mod 26 itu hasilnya 19 mewakili T, itu juga yang angka apa huruf-huruf yang lainnya. Intinya tuh sama saja. Hanya kita menyesuaikan si X-nya itu. X dari si masing-masing huruf si perteksnya kalau di dekripsi. Maka kalau misalkan kita lihat hasil akhir dari deskripsinya itu UTS Crypto kembali ke kesimpulan teks tadi. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu ada codingannya untuk si apa namanya shift shipper. Oke, oke untuk codingannya sendiri di sini saya menggunakan bahasa Python untuk fungsi enkripsinya enkripsinya itu bertugas untuk mengenkripsi teks menggunakan shift shifter dengan menggeser huruf-huruf sesuai dengan jumlah geseran shift yang diberikan. Dan di sini parameter yang saya gunakan itu teks. Teks itu mewakili dari plain text atau teks yang ingin dienkripsi. Lalu ada S itu mewakili key-nya atau jumlah pergeseran key yang digunakan untuk enkripsinya. Lalu untuk proses enkripsinya sendiri itu eh, di apa namanya di fungsi yaitu melakukan looping itu loop melalui setiap karakter dalam teks. Lalu jika hurufnya kapital maka eh, dihitung dengan rumus ASCII dari value dari karakter dikurangi ASCII A ditambah S atau kuncinya itu sendiri. Lalu di modul 26 lalu ditambah ASCII A. Lalu jika hurufnya kecil itu ASCII dari value dari karakter dikurangi ASCII kecil lalu ditambah S atau kuncinya lalu di modul 26 lalu ditambah ASCII A. Nah, untuk karakter sign huruf seperti spasi atau baca tidak diubah, langsung ditambahkan ke hasilnya. Oke, jadi untuk hasil akhirnya nanti semua karakternya sudah dienkripsi digabung jadi satu. Lalu untuk yang shift itu sendiri eh, fungsinya itu untuk mendeskripsi si teksnya. Parameter yang digunakan itu shipper atau teks yang terenkripsi yang ingin didekripsi. Lalu untuk lalu gunakan juga kunci S juga sama seperti encrypt S itu adalah key atau kuncinya. Jadi untuk jumlah pergeseran yang digunakan untuk decrypt nantinya. Oke, untuk prosesnya sendiri itu mirip dengan proses enkripsi tetapi menggunakan rumus dekripsi. Kalau huruf kapital itu ASCII dari value dari karakter dikurang ASCII A dikurang S lalu ditambah ditambah 26 lalu di modulo 26 lalu ditambah ASCII A. Bisa. Lalu untuk huruf yang kecil itu sendiri eh, SC value dari karakter dikurang SC A kecil dikurang S atau kuncinya ditambah 26 ditambah di modulo 26 lalu ditambah SC dari A kecil. Lalu sama seperti enkripsi tadi untuk karakter yang non huruf itu tidak ada yang diubah langsung masuk ke dalam hasilnya. Lalu hasil akhir itu mengembalikan teks asli setelah didekripsi. Oke, untuk fungsi enkripsi ini tugasnya adalah untuk mengekripsi isi dari sebuah file menggunakan shift shifter. Jadi sini tuh prosesnya itu sorry parameter itu input file jadi itu bakal file apa yang mau kita enkripsi lalu output file itu nama file apa yang mau kita buat setelah input file yang tadi di enkripsi tadi. Lalu ada S tentunya untuk kuncinya.
Untuk prosesnya itu membuka file input dengan mode baca R, lalu eh, membaca setiap baris teks dalam file input, kemudian mengenkripsinya menggunakan apa namanya fungsi dari enkripsi tadi. Oke, untuk decrypt file itu ya mirip-mirip dengan encrypt file tadi, namun dia nantinya tuh menggunakan decryption shift tadi fungsinya. Oke, lanjut ke menu. Untuk menunya sendiri di sini saya memiliki 5 opsi. Ada enkripsi teks dan enkripsi file, lalu ada dekripsi file, dan ada keluar dari program. Ya, mungkin untuk contohnya itu seperti di opsi satu karena program yang saya buat itu adalah inputan dari user, maka di sini tuh nantinya pengguna akan memasukkan teks dan key, kemudian program akan mengenkripsi teks dan menampilkan hasilnya. Lalu untuk yang dekripsi kurang lebih sama, dia beda cuma di dekripsi doang. Lalu untuk yang enkripsi file, nanti program akan meminta nama file ya, inputnya. Jadi kita harus buat dulu file inputnya dulu. Lalu setelah itu kita bakal nulis nih file outputnya mau apa untuk hasil dari enkripsi atau dekripsi nantinya. Lalu juga ada eh, lalu juga ada yang terakhir itu opsi 5 itu untuk eh, programnya jika ingin keluar dari program. Oke, mungkin langsung demoin aja ya. Sampai file. Untuk yang pertama itu ada enkripsi teks. Mungkin untuk enkripsi teksnya sendiri pakai yang kasus yang saya pakai tadi aja. Pakai cara manual. Harus ts Repo terus IP itu mobilnya 21. Oke, sama seperti yang dihitung secara manual tadi. Lalu untuk dekripsinya sendiri, coba kita dekripsi dari sini. Oke, sama. Kita dekripsi, maka yang dekripsinya tadi plain text semula awal tadi. Oke, lanjut ke file. Untuk enkripsi file sendiri itu saya sudah ngebuat test.txt yang itu isinya ts prakro. Nah, jika kita eh, masukkan nih teks text.txt, nama file outputnya kita mau misalkan test kayak output hmm, shift test output and shift misalkan .txt. Terus misalkan angkanya mau 21, kita samakan saja. Eh, oh ya sorry. Oh, bentar, bentar. Eh, enkripsi file misalkan test.txt test itu aja txt misalkan satu. Nah, ini keluar tes1.txt, maka hasilnya itu sama on km vf fmd koj. Lalu misalkan mau dekripsi nih dari berarti kalau dekripsi kan pakai file yang tes1.txt tadi. Misalkan 4 deskripsi file misalkan tes1.txt terus tes berapa ya 2.txt, maka hasilnya tes dulu kita lihat cek ya balik ke semula.
dari mendekripsi dari si teks satunya itu. Oke, mungkin segitu aja untuk yang shift shifter sendiri. Kita lanjut ke eh, metode yang kedua yang bakal saya bahas, yaitu ada namanya itu Vigener Shipper. Oke, sebentar. Nah, mungkin kalau dilihat secara sekilas tuh mirip-mirip ya dari rumusnya. Namun di sini tuh ada perbedaan utama dari si antara Vigener Shipper dan Shift Shipper. Terletak pada cara mereka menggunakan kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kalau misalkan kita lihat tadi shift shifter itu kan menggunakan satu nilai ya, numerik tetap sebagai kunci untuk menggeser semua huruf dalam plain text ya. Misalnya, jika yang tadi kuncinya itu adalah 21, maka setiap huruf dalam plain text-nya digeser dengan sebanyak 21 huruf ke depan dalam alfabet. Nah, kalau di Vigener Shipper itu sendiri dia menggunakan kata kuncinya itu yang berkurang dan setiap huruf dari kunci digunakan untuk menggeser huruf plain text secara berbeda-beda. Jadi, setiap huruf dalam kunci itu menentukan seberapa jauh huruf plain text akan digeser. Nah, contohnya tuh dalam kasus ini kan plain text sama teks praktik itu, namun kuncinya di sini tuh sekarang kita menggunakan kata. Itu menggunakan nama saya sendiri Tomiket dan eh, untuk buat nantinya di enkripsi-dekripsi, semisal apa namanya? Si panjang kuncinya itu tidak sama dengan panjang plain text-nya, lebih kecil gitu, maka perlu di-extend hingga si kunci panjang itu sama dengan plain text-nya. Dan karena ini beginner, berarti cara extend itu tinggal mengulang lagi kalimat kuncinya hingga panjangnya sama dengan plain text-nya. Berbeda dengan si autokey. Kalau si autokey itu kan dia mengextend itu menggunakan si plain text-nya ya. Nah, jadi misalkan eh, migdat nih, berarti kalau mau mengextend di autokey itu lanjutannya itu pakai UTS prak berapa berapa sampai si panjangnya itu sama dengan plain text-nya. Tapi kalau di VG Receiver itu kita cuma hanya mengulang kata kuncinya saja. Jadi kalau misalkan kita ulang kan si kata kuncinya itu biar sama panjangnya kan jadi migdat migdat M. Terakhir itu M biar si menyesuaikan panjang si plain text-nya. Nah, setelah kita tahu nih plain text dan kunci apa si kunci dari per setiap huruf masing-masingnya, tinggal kita masukkan saja ke rumus enkripsinya, yaitu X plus K mod 26. Contohnya kayak si UU itu kan, kalau misalnya kita konversi ke dalam angka itu kan 20. Lalu dia ketemu key-nya itu M. M kalau misalnya kita konversi ke dalam angka itu 12, maka 20 tambah 12 itu mod 26 sama dengan 6. 6 itu mewakili G. Lalu yang T, T itu kan mewakili 19 ya. Lalu untuk T itu kan dia eh, berpasangan sama si kuncinya si key huruf I. I-nya itu kalau misalkan kita konversiin ke dalam huruf itu 8, maka 19 tambah 8 itu 27. 27 mod 26 itu 1. 1 itu mewakili B. Lalu untuk yang S sendiri itu 18. Lalu dia kan berpasangan sama huruf Q di kunci. Itu jika kita konversi huruf Q itu 16. 18 tambah 16 mod 26 itu 8. Maka 8 itu mewakili I. Lalu untuk yang P-nya itu 15. Lalu si P-nya itu kan berpasangan sama si huruf D di kunci ya. Sedangkan kalau misalkan kita konversiin huruf D, itu hasilnya itu 3. Maka 15 tambah 3 mod 26 itu 18. Maka 18 itu mewakili si S. Lalu untuk si E itu 17. 17 berpasangan sama si A 0. Nah, untuk si 17 ini maka ditambahkan sama si 0 kuncinya dari si A tadi. Lalu 17 tambah 0 mod 26 itu 17 mewakili si R. Lalu untuk si A-nya itu 0. Oh, kan tadi berpasangan sama si D. 0 tambah 3 mod 26 itu sama dengan 3. 3 itu mewakili si D.
Gitu juga pokoknya kalau misalkan tadi Migdat kan udah habis nih. Ulang lagi ke Migdat lagi berarti untuk si K-nya itu berarti kembali ke M. Berpasangan sama si kunci huruf si M-nya. Lalu kalau misalkan kita tambah 10 tambah 12, 22, 22 muat 26 itu 22. 22 itu mewakili si W. Begitu juga seterusnya topnya. Tinggal sesuaikan yang ada di sini nih. Pasangan-pasangan yang ada di sini. Oke, lanjut ke dekripsi. Dekripsi ya mirip-mirip lah sama si enkripsi. Namun bedanya dia dalam rumusnya dikurang. Dan untuk X-nya itu dari si konversi huruf si kalimat yang ada di ciphertext. Yaitu GBI, SRDW, SHLPWA. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam rumusnya itu, G itu mewakili 6, 6 kurang 12 berarti ya dari awal lagi. Maksudnya mirip-mirip lah. Jadi kayak misalkan kan ini kan 6, 1, 8, 14, 17, 3 berarti sama aja kayak 6, 1, 8, terus 18, 17, 3. Makanya gitulah. Untuk si kuncinya itu dalam Vigener Receiver itu dia harus panjang itu harus sesuai. Maka kita harus mengulang si key-nya itu, si kuncinya. Jadi untuk yang G itu 6 kurang 12, mod 26 itu saya 20. 20 itu mewakili U. Untuk yang B itu mewakili 1, 1 kurang 8, mod 26 itu 19. Itu mewakili T. Lalu untuk yang I-nya itu mewakili 8, 8 kurang 8. Berarti kan si I-nya itu pasangan sama si Q. Q itu kalau misalkan dikonversi ke dalam angka itu 16. Jadi 8 kurang 16, 8, 8. Min 8, min 8, 6 itu 18. Itu mewakili S. Begitu juga seterusnya. Kurang lebih sama kayak enkripsi. Hanya bedanya kalau ini dikurang. Dan X-nya itu mau ambil dari sisi perteksnya. Oke, untuk hasil dekripsi terakhirnya itu UTS prakripto. Dari si ciphertext GBI, SRDW, SKAL, PWA. Nah, lanjut ke codingannya. Untuk codingannya sendiri itu, bentar, bentar. Nah, oke, untuk codingan sendiri itu, eh, gini, semoga tadi menggunakan bahasa Python juga. Jadi untuk fungsi Vision Receiver ini ya untuk mengeksekusi teks biasa, plain text menggunakan kunci key dengan metode Vision Receiver. Lalu parameter yang digunakan itu tuh plain text nanti untuk memasukkan inputan si plain textnya dari si user, lalu the key atau kunci. Nah, untuk si key dot upprint itu biar si kuncinya itu tuh diubah menjadi huruf kapital agar konsisten dengan alfabet yang digunakan A sampai Z yang diwakili oleh 0 sampai 25. Lalu untuk kayak indeksnya itu adalah variabel ini menyimpan posisi karakter kunci yang sedang digunakan agar dapat berulang ketika panjang kunci lebih pendek dari plain text. Lalu untuk looping karakter plain textnya sendiri itu jika karakter adalah huruf maka kita hitung si shift pergeseran berdasarkan nilai alfabet dari kunci. Jika huruf kapital maka gunakan formula ini yaitu char kurang 65 tambah shift modulo 26 plus 65. Jika huruf kecil, gunakan rumus yang ini. Jadi itu adalah orchar min 97 dikurang 97 tambah shift modulo 26 plus 97. Nah, jadi itu bakal hasil akhirnya digabungkan menjadi string ciphertext. Oh ini kalau itu untuk yang selain angka, jadi langsung masuk ke sama seperti kasus sebelumnya. Untuk yang Viginal Decryption sendiri itu mirip-mirip sama dengan di Zipper apa Vigener Zipper. Jadi sini tuh mekanisme dong pakai rumus yang si dekripsi yaitu menggunakan formula formula eh, untuk yang huruf besar itu orchar minus dikurang 65 dikurang shift plus 26 apa namanya modulo 26 plus 65. Nah, gue beda di sini dong.
Jadi kan karena ini visioner ya, jadi kan tadi dikurang kunci ya, jadi makanya di sini dikurang shift. Kalau yang eh, apa namanya encrypt tadi kan ditambah kunci, maka di sini plus shift itu aja. Lalu untuk yang encrypt file visioner itu di sini tuh bertugas untuk mengenkripsi isi file. Jadi sini tuh open input file itu membuka file input dan dalam mode baca R dan membaca semua isinya. Lalu untuk yang Visioner encrypt, Visioner encrypt eh, data key-nya itu ini untuk memanggil fungsi enkripsi untuk mengenkripsi isi filenya. Lalu ada open output file. Jadi di sini tuh untuk membuka file output dalam mode tulis dan menuliskan hasil enkripsi ke file tersebut. Ya untuk yang decrypt file itu mirip-mirip lah. Di sini tuh mekanismenya mirip dengan encrypt file Vision namun menggunakan fungsi dekripsi untuk menghasilkan file asli dari ciphertext. Untuk fungsi menunya tuh ada menu encrypt text, decrypt file dan juga untuk keluar dari program. Oke, nah mungkin langsung didemoin aja ya. Oke, untuk yang pertama itu encrypt text. Kita masukkan UTS crypto. Untuk key-nya sendiri itu method. Nah, sama hasilnya dengan tadi pakai cara manual. Lalu untuk yang decrypt text-nya misalkan saya balikin sih encrypt text yang ini. Set method. Nah, bakal balik ke UTS crypto. Nah, eh, eh, rantai. Nah, sekarang contohnya yang eh, encrypt file. Encrypt file-nya pakai text yang tadi, yang isinya text.txt. Oke, misalnya outputnya mau teks 4.txt. That, hmm, ada yang salah. Sorry, kok teks sih? Tes, maksudnya tes.txt, teks. Berarti encrypt file kan tes.txt, tes4.txt. Nah, misalkan kita lihat di teks 4 itu hasil sama GBI, SRDW, SHL, TWA. Misal kita mau mendekripsi dari si hasil ini, maka hasil bakal kita ekstrak kita juga. Kita coba langsung aja. Decrypt text text txt ya teks sorry teks lagi nah buat decrypt misalkan tes txt misalkan mau tes txt sama outputnya terus key-nya itu micdat. Nah kalau misalkan kita lihat di tes 5 nah itu bakal balik lagi ke tes crypto. Oke, misalkan kita tadi lupa kasus yang kalau misalkan milih angka yang di luar opsi ini tuh, nah itu bakal looping. Sama tadi juga sebenarnya ada untuk menangani error handler seperti ini tapi lupa ditampilkan. Lalu ya udah kita exit aja. Oke, mungkin
Segitu aja yang bisa saya presentasikan. Dan sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.